Sementara itu tajuk-tajuk yang dibantu di alun-alun terlihat sudah dipenuhi para undangan dari berbagai kalangan. Para ningrat dari berbagai pelosok nagari, para kaum Brahmana, para ketua padepokan yang mendukung kedaulatan Majapahit, pengganti kerajaan Kediri yang telah runtuh. Terlihat Maesa Amping berdiri di jajaran terdepan di salah satu sebuah tajuk. Matanya terlihat berkaca-kaca memandang Watu Gegilang yang sudah berada di tengah alun-alun. Sebuah batu datar tempat duduk seorang calon raja yang akan dinobatkan, yang akan melaksanakan upacara abhiseka. Kebahagiaan dan keharuan mengisi seluruh rongga hati Maesa Amping. Perjuangan dan cita-cita Raden Wijaya akhirnya telah sampai juga, berkata Maesa Amping dalam hati sambil memandang Watu Gegilang itu yang penuh dengan rindu sunyi menunggu seseorang untuk segera duduk di atasnya. Pikiran Maesa Amping seperti hanyut di bawah arus air yang kuat, melemparkannya ke sebuah padepokan tempat awal pertama bertemu dengan Raden Wijaya. Sebuah padepokan Bajraseta, sebuah padepokan yang begitu tenang, begitu banyak membawa kenangan di hatinya. Di padepokan itulah mereka berdua tumbuh dan berkembang hingga dewasa, menjadi dua orang yang tangguh, tanggon dan disegani oleh lawan dan kawan. Pikiran Maesa Amping seperti terbang melayang ke sebuah kerajaan tanah Melayu, di mana dirinya dan Raden Wijaya bersama Ranggalawe berpetualang melaksanakan sebagai seorang petugas terik sandi kerajaan Singasari yang masih di bawah kendali dan kekuasaan Raja Kertanegara. Di tanah Melayu itulah mereka berdua sama-sama jatuh cinta dengan dua orang putri Raja Tanah Melayu. Garis hidup memang tidak bisa ditawar-tawar, berkata Maesa Amping dalam hati, menyadari bahwa dirinya telah berdiri di bawah sebuah tajuk kehormatan. Sebuah tajuk kehormatan hanya untuk para tamu undangan, orang-orang terhormat, para ningrat, bangsawan dan para pemuka agama. Dan pikiran Maesa Amping seperti kembali mengarungi masa-masa kecil penuh kesengsaraan, tanpa orang tua hidup terkatung-katung. Berkat kebaikan budi Maesa Murti dan Mahesa Pukat, dirinya diasuh dengan cinta kasih seluruh catrik padepokan Bajraseta. Pada suatu masa mungkin aku akan melepas semua ini, berkata Maesa Amping dalam hati. Mata dan pikiran Maesa Amping sudah jauh ke sebuah tempat, ke sebuah petak-petak hamparan sawah ladang yang hijau, berlumpuran baju dengan lumpur di sawah, menjaga padi hingga tumbuh bersama anak dan istri. Berkata kembali Maesa Amping dalam hati, membayangkan dirinya sebagai seorang petani merasa lelah dengan segala peperangan yang pernah dihadapi selama itu. Bau darah dan semua jeritan dalam sebuah peperangan, entah mungkinkah akan berakhir atau akan terus berlanjut di atas sebuah kekuasaan seorang raja yang harus mempertahankannya, berkata kembali Maesa Amping. Dan lamunan Maesa Amping seketika terbang putus manakala terdengar suara bende Ki Prabu Segara berdengung 3 kali, sebuah tanda bahwa upacara suci akan segera dimulai. Mata Maesa Amping yang tajam melihat sebuah iring-iringan memasuki alun-alun. Maesa Amping melihat Raden Wijaya dikawal oleh 2 orang prajurit, di mana salah satu dari prajurit itu membawa sebuah payung pusaka, payung Kiai Penanggungan, sebuah payung yang konon dapat menahan hujan. Raden Wijaya tengah menuju ke altar penobatannya, menuju altar cita-cita dan perjuangannya, kata Maesa Amping dalam hati, mengikuti pandangannya ke arah Raden Wijaya yang tengah berjalan menuju Watu Gegilang. Dan Raden Wijaya terlihat sudah duduk di atas Watu Gegilang. Seorang pendeta juga terlihat datang membawa sebuah kenit tanah berisi air suci. Terlihat pendeta suci itu menghadap para tamu undangan
dengan diiringi doa dan mantra, pendeta suci telah memulai melaksanakan upacara suci itu, upacara Abhiseka Raden Wijaya. Semoga Dewa Langit dan Dewa Bumi merestui upacara ini, kata pendeta suci itu mengawali pembukaan upacara Abhiseka itu. Pada hari ini telah terlahir Prabu Narayadya Sanggrami Wijaya dengan nama Abhiseka sebagai Kertarajasa Jayawardana. Berkata kembali pendeta suci itu, semua yang hadir tanpa begitu hening, seperti tersirat suasana dan wajah ulas asih sang pendeta suci itu. Nama yang terlahir ini dari 4 kata, Kertarajasa dan Wardana. Unsur Kerta berarti Baginda Prabu memperbaiki Jawadwipa dari kekacauan yang ditimbulkan oleh para penjahat dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit. Oleh karena itu, bagi rakyat Wilwatikta, Baginda Laksana Surya yang menerangi unsur bumi. Unsur Rajasa mengandung arti bahwa Baginda berjaya mengubah suasana kegelapan menjadi terang benderang akibat kemenangan beliau terhadap lawan-lawannya. Dengan kata lain, Baginda adalah penggempur musuh. Unsur Jaya mengandung arti bahwa Sri Prabu memiliki lambang kemenangan berupa tombak berujung 3 Trisula Muka sebagai senjata Dewa Siwa. Karena senjata inilah maka seluruh musuh-musuhnya hancur. Unsur Wardana mengandung arti bahwa Baginda Prabu mengayomi segala agama, memberikan kebebasan kepada seluruh rakyat Majapahit untuk menjalankan ajaran agamanya dengan leluasa. Di sisi lain, Baginda Prabu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Majapahit. Berkata pendeta suci menjelaskan makna nama Abhiseka bagi Raden Wijaya. Ning suasana di alun-alun itu, semua mata dan pendengaran tertuju kepada sang pendeta suci. Semoga yang terlahir akan dapat melindungi para kaula, menjaga perjalanan para saudagar, memadamkan setiap peperangan dan kerusuhan bersama para kesatria. Semoga sejuk dan kedamaian selalu bersamanya. Berkata kembali pendeta suci itu, dan semua mata tertuju kepada sang penduti suci, manakala terlihat pendeta suci itu berjalan mendekati Watu Gegilang di mana Raden Wijaya tengah duduk di atasnya. Semoga air suci ini memberkatinya, kata pendeta suci itu sambil mengguyurkan air suci dan kendi di tangannya. Terdengar suara sorak-sorai bergemuruh seluruh orang di atas alun-alun itu. Pemandian air suci itu adalah perlambang bahwa telah syah sempurna Raden Wijaya sebagai Raja Majapahit, sebagai seorang yang berkuasa dan berdaulat memegang kendali kerajaannya. Sebuah kerajaan yang pernah ada sebelumnya, Kerajaan Singasari Jaya. Terlihat semua orang maju ke depan memberikan ucapan selamat kepada putra baru yang terlahir kembali dengan nama Abhiseka Kertarajasa Jayawardana. Demikianlah upacara Abhiseka itu diakhiri dengan semua perjamuan besar. Semua orang yang hadir di atas alun-alun itu terlihat penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Terima kasih untuk semua kesetiaanmu, berkata Raden Wijaya sambil memeluk erat sahabatnya Maesa Amping. Terima kasih untuk keberadaanmu bersamaku selama ini, kata Raden Wijaya kepada Ranggalawe yang datang memberi ucapan selamat kepadanya. Ananda perlu banyak nasihat Pamanda. Terima kasih untuk doa dan restunya, berkata pula Raden Wijaya kepada Jayakatwang yang datang mengucapkan selamat dan restu kepadanya. Sementara itu matahari di atas alun-alun bumi Majapahit terlihat mulai mendekati puncaknya. Terlihat sang surya seperti iri melihat sebuah keramaian di atas alun-alun, tidak juga berakhir di bawah teriknya yang menyengat.
Suasana kebahagiaan di atas alun-alun seperti tidak menghiraukan terik sengat matahari. Semua merasa bahwa telah terlahir sebuah matahari baru, sang surya yang menerangi hari-hari depan mereka di pagi, siang, dan malam mereka. Dialah Raden Wijaya, sang surya Majapahit. Janganlah hendaknya kamu mengganggu, menyerang dan merebut bumi Sunda, karena telah diwariskan kepada saudaramu bila kelak aku telah tiada. Sekalipun negaramu telah menjadi besar dan jaya serta sentosa, aku maklum atas keutamaan, keluar biasaan dan keperkasaanmu kelak sebagai raja besar. Ini adalah anugerah yang maha agung dan menjadi suratannya. Sudah selayaknya kerajaan Jawa dengan kerajaan Sunda saling membantu, bekerja sama, dan saling mengasihi antar anggota keluarga. Karena itulah, janganlah berselisih dalam memerintah kerajaan masing-masing. Bila demikian, akan menjadi keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Bila kerajaan Sunda mendapat kesusahan, Majapahit hendaknya berupaya sungguh-sungguh memberikan bantuan. Demikian pula halnya kerajaan Sunda kepada Majapahit, berkata Prabu Guru Dharma Siksa di tengah perjamuan upacara Abhiseka memberi nasihat kepada Raden Wijaya. Nasihat Eyang Prabu akan Cucunda Pusakai, berkata Raden Wijaya dengan hati terharu. Dan malam telah menyelimuti wajah bumi di atas pecangrahan Raden Wijaya. Terlihat beberapa ksatria Majapahit telah dipanggil oleh raja baru mereka yang bergelar Abhiseka sebagai Raja Kertarajasa Jayawardana. Terima kasih untuk semua yang telah kalian berikan bagi berdirinya kerajaan Majapahit ini. Sebuah perjuangan panjang telah kita lewati, merebut dan mengembalikan pilar-pilar singgasana Singosari di atas bumi Majapahit ini, berkata Raden Wijaya yang telah berganti nama sebagai Raja Kertarajasa Jayawardana kepada semua yang hadir di atas pendoponya. Aku masih memerlukan tenaga dan pikiran kalian guna mengendalikan jalannya roda pemerintahan yang luas ini, berkata Raden Wijaya sambil menatap satu persatu sahabat seperjuangannya. Berkata Raden Wijaya sambil menatap satu persatu sahabat perjuangannya itu yang sudah dianggapnya sebagai saudaranya sendiri. Ning suasana di atas pendopo pesanggerahan Raden Wijaya. Semua orang di atas pendopo itu seperti menunggu kata demi kata dari Raden Wijaya, menunggu tugas yang akan diamanatkan kepada mereka. Sebuah tugas baru yang mungkin lebih berat dibandingkan mengangkat senjata di peperangan. Aku hanya melanjutkan pendahuluku, Sri Baginda Maharaja Kertanegara, membangun singgasana di atas air yang telah terbangun lewat perbuatan Armada besar Jung Borobudur yang telah berlayar di barat dan timur laut tanah Jawa. Aku ingin bumi Majapahit sebagai sebuah surya baru yang menerangi daratan dan lautannya, menjaga dan melindungi daratan dan lautannya, sebuah surya yang besar, sebuah surya Majapahit Raya, berkata Raden Wijaya. Didengar penuh perhatian semua yang hadir di atas pendopo itu. Kembali suasana di atas pendopo itu menjadi hening. Semua mata seperti menunggu kata-kata dari Raden Wijaya, sebuah penantian yang menegangkan yang ingin mereka dengar langsung dari seorang penguasa baru di tanah Jawa yang luas itu, yang juga telah mengikat tali perdagangan jauh di timur dan barat laut yang luas, dari tanah Melayu sampai ke timur tanah gurun. Aku perlu seorang Mahapatih di kerajaan Majapahit ini yang akan membangun bumi Majapahit ini lebih besar dari kota Raja Singosari, membangun istana Majapahit lebih megah dan lebih indah dari istana Singosari, menjadi tangan dan kakiku juga menjadi kepalaku, menemani membangun sebuah nagari besar di atas kerajaan Majapahit Raya. Aku meminta Ki Sandikala bersedia mengabdi kepadaku sebagai seorang Mahapatih di kerajaan Majapahit ini, berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah Ki Sandikala, berharap penuh agar orang tua itu bersedia membantunya menjadi Mahapatihnya.
Sabda Paduka Sri Baginda Raja Kertaraja Jayawardhana adalah sebuah titah. Semoga hamba tidak mengecewakan Paduka, berkata Ki Sandikala sambil merangkapkan kedua tangannya di atas dada sebagai tanda kesediaannya. Aku perlu 2 orang pejabat perdagangan di barat dan timur pelayaran perdagangan Majapahit. Kupercayakan kepada Argalanang dan Paman Kebu Arema. Semoga hamba dapat menjalani titah Paduka, berkata Argalanang dan Kebu Arema bersamaan. Kembali suasana di pendopo itu menjadi hening. Beberapa orang terlihat menahan napasnya tegang. Aku perlu seorang duta perdagangan di Bali Dwipa dan sekitarnya sampai ke Sumbawa. Kutunjuk Ranggalawe untuk melaksanakan tugas itu, berkata Raden Wijaya kepada Ranggalawe. Semoga hamba dapat melaksanakan titah Paduka, berkata Ranggalawe penuh penghormatan. Kutunjuk Paman Putut Prastawa untuk mengatur urusan dalam rumah tangga istana, berkata Raden Wijaya kepada Putut Prastawa. Hamba hanya seorang putut yang biasa mengurus sebuah padepokan kecil. Semoga hamba dapat melaksanakan titah Paduka, berkata Putut Prastawa sambil merangkapkan kedua tangannya di dada sebagai tanda menerima tugas dan tanggung jawab itu. Aku perlu seorang panglima angkatan darat dan laut yang kuat. Kupercayakan pucuk pimpinannya kepada Senapati Maesa Pukat untuk menjadi seorang temenggung yang mengendalikan kekuatan di darat dan lautan Majapahit, berkata Raden Wijaya kepada Senapati Maesa Pukat, seorang yang sangat setia pada masa kekuasaan Raja Kertanegara yang diharapkan juga dapat setia di bawah kerajaan Majapahit Raya. Keberhasilan perjuangan kita tidak lepas dari para petugas telik sandi selama ini. Untuk itu kupercayakan pucuk pimpinan pada petugas sandi itu kepada Gajah Pagon, yang selama ini telah dapat menguasai jaringan para telik sandi itu dengan baik, berkata Raden Wijaya memandang ke arah Gajah Pagon. Terlihat semua mata di atas pendopo itu telah beralih ke arah Gajah Pagon yang tidak berkata-kata apapun. Mereka semua melihat dengan penuh ketegangan, melihat Gajah Pagon menarik napas dalam-dalam seperti tengah menahan sebuah beban yang begitu berat. Semua mata nampak penuh ketegangan ketika Gajah Pagon mengangkat kepalanya sambil melepaskan napasnya dalam-dalam. Ampun Tuanku Paduka, bukan maksud hamba menolak budi jasa anugerah jabatan yang Tuanku Paduka percayakan kepada hamba. Sudah banyak peperangan yang hamba jalani sebagai prajurit Singosari dan sebagai prajurit di bawah Tuanku Paduka. Izinkanlah hamba untuk kembali ke tanah Pandakan. Hamba hanya ingin mengabdi di sana, menggantikan kedudukan ayahanda kami yang sudah tua sebagai seorang ketua Padepokan Pandakan, sekaligus menjadi seorang petani di sana, berkata Gajah Pagon sambil merangkapkan kedua tangannya. Aku tidak akan memaksa kehendakku, juga kebulatan tekadmu untuk kembali ke tanah Pandakan, wahai saudaraku. Demi kesetiaanmu kepada perjuangan di masa-masa penuh kepahitan, aku akan memberikanmu tanah Pandakan sebagai sebuah tanah perdikan, berkata Raden Wijaya tidak merasa tersinggung atas tolakan Gajah Pagon, bahkan dengan penuh ketulusan hati memberikannya sebuah tanah perdikan. Budi Paduka tidak akan dapat kulupakan, kata Gajah Pagon penuh rasa terima kasih. Diam-diam Maesa Amping mengakui jiwa besar kepemimpinan Raden Wijaya yang begitu cepat dan tanggap memberikan sebuah keputusan. Pemberian tanah perdikan kepada Gajah Pagon adalah perluasan kekuasaan dan kedaulatan Majapahit, khususnya di tanah perdikan Pandakan. Raden Wijaya telah menjadi seorang pemimpin yang sebenarnya, berkata Maesa Amping dalam hati. Sementara itu Maesa Amping merasa iri melihat kebulatan tekad Gajah Pagon. Terbayang sebuah keinginan yang selama ini selalu menjadi mimpi-mimpinya, hanya sebuah mimpi menjadi seorang petani, jauh dari segala hiruk pikuk peperangan dan kekuasaan. Apakah aku dapat berkata sesuai keinginanku sebagaimana Gajah Pagon?
Suasana di pendopo itu seketika menjadi hening. Semua orang di atas pendopo itu sepertinya menunggu titah dari Raden Wijaya. Aku yakin bahwa meskipun Pamandaku Jayakatwang telah merestui keberadaan kerajaan Majapahit, masih banyak orang di kota Raja Kediri yang masih bermimpi membangun kembali kekuasaan Kediri. Untuk itulah aku memerlukan seseorang yang dapat dipercaya mendinginkan suasana di sana, merekatkan kembali hati mereka yang telah retak untuk bersatu membangun puing-puing kehancuran di kota Raja Kediri. Untuk tugas seperti itu, kupercayakan sepenuhnya kepada saudaraku Senapati Maesa Amping. Aku akan mengangkatnya sebagai patih di kerajaan Kediri, berkata Raden Wijaya sambil memandang ke arah Senapati Maesa Amping. Terlihat Senapati Maesa Amping tidak langsung menjawab. Begitu berat hatinya untuk berkata apa yang ada dalam pikirannya selama ini. Dan Senapati Maesa Amping memang tidak sekuat Gajah Pagon. Sudah terganjal di dalam hatinya sebuah janji untuk mengabdi sepanjang hidupnya kepada Raden Wijaya, sebagaimana telah diucapkan ikrar itu ketika dirinya mendapatkan kembang Wijaya Kusuma yang dipersembahkan kepada Raden Wijaya, sahabatnya yang telah mengikat diri sebagai seorang saudara. Dan sebuah mata di atas pendopo itu masih tertuju kepada senapati muda itu, seorang senapati muda yang telah mempunyai kesaktian begitu tinggi, seorang pemuda kepercayaan Raden Wijaya yang selama ini diakui kesetiaannya. Begitu besar kepercayaan Paduka kepada hamba, sehingga hamba tidak kuasa menolaknya. Semoga hamba dapat melaksanakan amanat kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya. Hanya itu yang keluar dari mulut Senapati Maesa Amping, tidak perkataan lain yang juga sudah ada di dalam pikirannya. Sebuah kehendak lain yang selama ini menjadi mimpi-mimpinya, mimpi untuk menjadi seorang petani biasa, jauh dari lingkaran kekuasaan, di sebuah tempat yang tenang, di sebuah tempat yang damai, menghabisi masa tuanya. Terima kasih atas kesediaan kalian. Terima kasih atas segala kesetiaan kalian berjuang di sampingku, merasakan segala pahit dan kegetiran hidup dalam segala peperangan kita. Pekan depan aku akan siapkan kekancingan atas pengukuhan kalian, berkata Raden Wijaya penuh rasa terima kasih bahwa semua yang ada di atas pendopo itu menerima semua titahnya. Demikianlah sebagaimana yang dikatakan oleh Raden Wijaya, masih di bulan Kartika di tahun itu telah dilaksanakan sebuah upacara besar di atas alun-alun, sebuah pengukuhan para pejabat istana dan juga pemberian hadiah kepada para sahabatnya atas kesetiaan mereka membantu perjuangannya mendirikan kerajaan Majapahit. Sekaligus dalam upacara kebesaran itu dilangsungkan juga sebuah perayaan yang cukup meriah, karena Raden Wijaya telah menyunting Putri Gayatri sebagai seorang permaisuri raja. Sebagaimana di hari upacara Abhiseka Raja Majapahit, kemeriahan di atas alun-alun dalam upacara pengukuhan pejabat istana serta upacara perayaan pernikahan Raden Wijaya itu juga sama meriahnya, karena dihadiri juga oleh para undangan dari berbagai kalangan, para utusan kerajaan yang mengakui kedaulatan Majapahit, para bangsawan, para brahmana, pemuka agama, dan para ketua padepokan dari berbagai daerah. Dan semua yang ada di bumi Majapahit seperti kembali merayakan kemenangan mereka, menyambut kemeriahan di alun-alun dengan suasana penuh sukacita kebahagiaan. Namun ketika semua orang merayakan upacara di alun-alun dengan penuh sukacita, ada seorang wanita yang merasa kecewa, terutama dengan pengangkatan Putri Gayatri sebagai seorang permaisuri raja. Ayudara Petak adalah istri pertama dari Paduka Raja Kertarajasa. Seharusnya Ayudara Petak tidak menerima keputusan itu, berkata Dara Jingga kepada kakak kandungnya Dara Petak. Bila ditanya siapakah manusia yang paling sakit menerima keputusan itu, itulah aku. Adakah wanita yang rela cintanya dibagi? Pasti aku wanita pertama itu yang menolaknya. Tapi semua itu, perasaan itu kukubur rapat-rapat. Semua perasaan sakit itu telah kulupakan.
berkata Dara Petak dengan derai air mata penuh kesedihan. Lalu apa yang membuat Ayu Dara Petak bertahan? Semua demi Jaya Negara putraku, berkata Dara Petak perlahan. Paduka Raja Kertarajasa telah berjanji untuk mengangkat Jaya Negara sebagai putra mahkota, berkata kembali Dara Petak. Mendengar perkataan Dara Petak, terlihat Dara Jingga tidak bertanya lagi. Nampaknya dapat menerima pandangan kakaknya Dara Petak yang dengan ikhlas menerima dirinya hanya sebagai seorang istri biasa, bukan sebagai seorang permaisuri raja. Tapi bagaimana dengan sikap Putri Gayatri sendiri? Apakah dirinya akan menerima seorang putra mahkota yang bukan dari rahimnya sendiri? Bertanya Dara Jingga. Janji Raja Kertarajasa adalah sebuah janji yang kupercaya, dan aku yakin Baginda adalah seorang pemegang janji, kata Dara Petak menjawab pertanyaan dan keraguan Dara Jingga. Semoga Baginda Raja Kertarajasa dapat memenuhi janjinya, kata Dara Jingga kepada Dara Petak. Kapan adik Dara Jingga berangkat ke kota Raja Kediri? Bertanya Dara Petak, sepertinya ingin mengalihkan pembicaraan yang lain, seperti ingin melepas perasaan hatinya sendiri, sebagaimana seorang wanita pada umumnya yang tidak rela dibagi cintanya. Dalam waktu dekat ini kami akan berangkat, kata Dara Jingga menatap Dara Petak seperti mengetahui apa yang ada dalam hati dan perasaan kakaknya itu. Aku akan merindukan kalian, kata Dara Petak dengan sebuah senyum yang dipaksakan.